Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhi hukuman mati terhadap Indra Septianman dalam pembunuhan berencana serta pemerkosaan terhadap korban NKS beberapa waktu yang lalu. Vonis hukuman mati ini adalah pertama kali terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman yang kini menuai pro dan kontra seberapa tepat hukuman mati ini diberikan. Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni Wakil Ketua Komnas HAM Dahlia Madani serta pakar hukum pidana UNS Surakarta Muhammad Rustamaji. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dahlia dan Pak Rustamaji. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah berkenan malam hari ini bergabung dalam diskusi kali ini. Saya ke Bu Dahlia terlebih dahulu. Jadi Ibu, Komnas menganggap seperti apa kemudian vonis ini? Tepatkah kemudian dengan perbuatan keji dari pelaku begitu? Baik Mas, terima kasih. Saya klarifikasi ya, saya dari Komnas Perempuan. Oke, baik. Yang pertama, Komnas Perempuan turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh keluarga, tentu kehilangan anggota keluarga, terutama perempuan yang mungkin menjadi salah satu anggota keluarga. Dan tentu berat karena korban tidak bisa lagi bersama mereka. Dan oleh karenanya Komnas Perempuan fokus bukan hanya pada fokus penegakan hukumnya, tapi juga penting untuk melihat pemulihan pada keluarga. Artinya ketika korban ini kan pembunuhan yang menghilangkan nyawa yang sebelumnya dilakukan dengan penyiksaan terhadap perempuan melalui perkosaan, dan ini salah satu yang turut menjadi perhatian Komnas Perempuan yang kita kenal dengan sebagai femisida. Femisida itu merupakan bentuk paling ekstrim ya, yang kerap merupakan bagian dari eskalasi yang sebelumnya kehilangan nyawa ini memang akibat dari didahului oleh penyiksaan atau kebencian terhadap perempuan. Nah, perempuan korban berulang kali mengalami penyiksaan dulu yang tadi saya bilang. Nah, oleh karena itu fokusnya selain pada penghukuman yang berat, juga pada pemulihan terhadap korban. Oke, Bu Namun Dahlia, Komnas maaf saya Perempuan potong. tidak berpihak pada hukuman mati ya, tidak berpihak pada hukuman mati karena hukuman mati memang tidak di dalam konstitusi hak hidup itu adalah hak yang tidak dapat dicabut, sehingga memang hukuman yang paling berat adalah dia perubahan perilaku dan bisa memberikan rasa pulih terhadap korban, mengganti kerugian yang dihadapi oleh korban. Oke, jadi artinya menurut Anda walaupun harusnya dihukum berat tidak perlu hukuman mati begitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Pak Rustamaji. Jadi apa pandangan Anda kemudian dengan hukuman mati? Seberapa itu kemudian tepat begitu Pak untuk kemudian dengan kekejian pelaku? Baik, tentu saja yang pertama berkaitan dengan putusan hakim sebagai judgment law, hakim membuat hukum dalam konteks konkreto atau hal-hal yang konkret, itu merupakan sebuah hukum yang harus ditaati. Berkenaan dengan pidana mati yang dikenakan kepada terdakwa, tentu saja itu adalah berdasarkan ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim yang kemudian tentu ada hal-hal yang misalnya selain menghilangkan nyawa orang lain secara berencana 340 misalnya, dan dilakukan dengan kekejian yang tadi disebutkan misalnya dengan pemerkosaan, dengan ancaman atau ancaman kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan memaksa tubuh seseorang yang bukan istrinya begitu, yang apalagi kemudian endingnya adalah hilangnya nyawa. Tentu ini sangat tergantung pada pembuktian yang berhasil dilakukan oleh penuntut umum, baik itu aspek unsur subjektif tentang skuld, kesalahan, niat jahatnya, maupun hate atau perbuatan melawan hukumnya, yang kemudian secara material memang kemudian terbukti, apalagi berkaitan dengan pidana mati yang tentu saja
tidak ada hal-hal yang meringankan. Ini yang menjadi hal yang secara hukum merupakan salah satu ketegasan hakim di satu sisi. Di sisi yang lain ada keyakinan hakim yang kemudian terbukti dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Itu poin saya dalam konteks putusan hakim tersebut. Oke, tapi dengan kemudian kejadiannya segala pertimbangan tadi, menurut Anda seberapa tepat hukuman mati ini kemudian diberikan? Kalau Bu Dahlia tadi mengatakan ya sebetulnya hak hidup adalah salah satu hak dasar warga negara, tapi di sisi lain kita juga ingin memberikan efek jera agar tidak terjadi seperti ini lagi. Apa pandangan Anda, Pak? Baik, jadi di dalam konteks KUHP atau Wetboek van Strafrecht yang menjadi wan dari Belanda sejak 1918, itu yang kemudian kita kenal dengan teori hukum pidana klasik, yang kemudian tujuannya adalah lex talionis. Jadi hukum pidana itu menjadi efek penjera. Itu yang kemudian nanti di KUHP nasional, meskipun pidana itu tetap ada, tapi bukan menjadi pidana pokok, tetapi menjadi pidana khusus. Tapi kalau kita masih menggunakan KUHP dan itu teori hukumnya teori hukum pidana klasik, maka lex talionis, penjeraan, dan pidana mati itu menjadi bagian dari pidana pokok yang kemudian secara legal formal bisa saja kemudian diterapkan kalau memang hakim berkeyakinan atas pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum, maka unsur AFO dan AFAS-nya atau unsur subjektif dan objektifnya terbukti, maka sah-sah saja tidak masalah. Karena memang secara legal formal tidak dihapus dari KUHP. Begitu. Oke, apa menurut Anda ini juga bisa kita anggap sebagai terobosan untuk kemudian wilayah itu tidak pernah melakukan atau memvonis hukuman mati dan juga bisa menjadi contoh untuk daerah lain melakukan pertimbangan serupa begitu? Jadi memang kalau dalam konteks hukuman penjatuhan suatu pidana, tentu hakim mempunyai pertimbangan hukum yang kemudian tadi dikenal dengan ratio decidendi. Pada konteks kasus di Padang ini ya, ini yang kemudian kita bisa lihat bahwa selain di dalam konteks persidangan ternyata terbukti terdakwa ini adalah residif, sudah melakukan perbuatan pidana itu berulang kali, yang antara satu tindakan dengan tindakan yang lain itu ada putusan hakim, jadi memang sudah berulang kali. Kemudian tidak ada itikat baik, permintaan maaf saja kepada keluarga kan tidak dilakukan. Di dalam konteks pemberian keterangan juga berbelit-belit, bahkan cenderung berbohong meskipun ada hak ingkar dari terdakwa. Tetapi ini yang kemudian dilihat oleh hakim sebagai bentuk-bentuk tidak adanya penyesalan, tidak ada hal-hal yang meringankan, maka biasanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana maksimal yaitu pidana mati, itu biasanya tidak ada hal-hal yang meringankan, tidak ada, bisa begitu. Itu yang kemudian menyebabkan hakim yakin untuk menjatuhkan pidana mati. Baik, saya kembali ke Ibu Dahlia. Jadi kalau Anda katakan sebetulnya salah satu fokus dari Komnas Perempuan adalah soal pemulihan keluarga. Bagaimana kemudian Komnas Perempuan juga mendorong hal itu, tapi juga menyuarakan bahwa soal tadi ketidaksetujuan terhadap hukuman mati ini, Bu? Yang pertama, kami fokus bahwa persoalan untuk femisida tidak hanya fokus pada soal penghukuman, tetapi karena di KUHP dia lebih banyak menekankan pada pelaku ya dan hak-hak terhadap tersangka terdakwa. Tapi terkait dengan korban ini yang sering dilupakan. Oleh karenanya dalam konteks pidana femisida yang kerap saat ini juga banyak muncul di berbagai daerah dan kasus-kasusnya juga tidak dilaporkan di Komnas Perempuan, tapi kami melakukan pemantauan di media dan beberapa kasus. Seharusnya juga putusan proses hukum dia berpihak juga pada korban, melihat korban. Artinya bukan hanya pada
soal pemberatan hukum itu sangat penting karena ini bisa membuat efek jera buat bagaimana kasus femisida atau pembunuhan terhadap perempuan yang didahului dengan eskalasi penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan yang bisa jadi berujung pada kematian, itu juga mempertimbangkan restitusi terhadap korban, mempertimbangkan daya pemulihan terhadap korban. Misalnya ketika keluarga menginginkan hukuman mati, tapi tidak ada ruang tindak lanjut pemulihan yang dilakukan atau yang diberikan kepada keluarga, itu juga akan memberikan luka trauma yang mendalam buat keluarga yang kehilangan. Dan ini juga sebenarnya bisa dimintakan, diputuskan oleh hakim, oleh pelaku untuk memberikan ganti rugi kehilangan atas rasa duka, rasa trauma dan kehilangan dari keluarga yang ditinggalkan. Sehingga memang fokusnya bukan hanya pada hukuman mati, tapi pemberatan pelaku, tapi juga mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami korban, termasuk kerugian termasuk restitusi atau hal-hal langkah-langkah pemulihan berkelanjutan bagi keluarga korban. Oke, berarti artinya tidak sampai di situ begitu ya. Oke, terakhir saya ke Pak Ruth Samaji lagi. Jadi Pak, artinya kalau kemudian banyak di Indonesia vonis hukuman mati yang ternyata masih bisa berubah, ada semacam pengampunan nantinya untuk kemudian biasanya menjadi seumur hidup. Bagaimana Anda melihat dalam kasus ini? Seberapa itu mungkin terjadi atau ini akan menjadi tolak ukur sebetulnya ke depan untuk kasus serupa? Baik, tentu putusan hakim tadi yang menjatuhkan pidana mati itu tentu menjadi sebuah milestone gitu ya, menjadi sebuah batu loncatan atau bahkan kemudian menjadi parameter di tingkat selanjutnya, misalnya banding atau nanti kasasi. Ketika terdakwa kemudian coba untuk melakukan banding misalnya, maka judek fakti akan memeriksa fakta-fakta persidangan lagi. Bahkan kalau nanti misalnya kasasi, juris atau hakim di Mahkamah Agung juga akan melihat apakah aspek hukumnya terpenuhi atau tidak. Itu yang kemudian akan dicermati. Kalaupun nanti misalnya ada hukuman yang lebih ringan, misalnya pidana seumur hidup, itu adalah hak dari terdakwa tentu saja. Atau bahkan ketika menjalani tetap pidana mati di tingkat banding misalnya, di kasasi juga ditolak, akhirnya tetap pidana mati. Terdakwa pun masih punya kesempatan untuk mengajukan misalnya amnesti atau kemudian gerasi dan sebagainya. Itu adalah hak-hak yang kemudian diberikan secara konstitusional, bahkan kemudian diatur dalam ketentuan perundang-undangan kita berkaitan dengan hukum acara pidana misalnya, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Itu yang kemudian menjadi hak yang ditempuh. Masalah nanti apakah akan diberikan gerasi amnesti prerogatif presiden. Demikian. Oke, baik, kita akan lihat ke depannya seperti apa kasus ini. Terima kasih dua orang narasumber, Ibu Dahlia, Wakil Ketua Komnas Perempuan, kemudian ada Pak Ruth Samaji, pakar hukum pidana UNS Surakarta telah bergabung bersama kami. Selamat malam semuanya.